أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واهدنا ووافقنا إلى طريقك المستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو ظهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وآله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. وأما المؤمن المخلط الذي يخشى على نفسه من الوقوع بترك الطاعات وركوب المنهيات فالأصله له والأولى به غلبة الخوف عليه، فإن الخوف يقود النفس ويزيرها عن طغيانها وتعديها إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberikan Allah umur serta sehat walafiat, diberikan taufik hidayah dan inayah, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia, majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita mudah-mudahan kita berkumpul di majelis ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa keluarga kita, dan dosa jiran tetangga kita, dan dosa orang beriman, dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, juriyat, dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa ammal mu'minul mukhallitul ladzi yakhsha 'ala nafsi minal wuqu'i fi tarki ta'at. Dan adapun orang yang beriman yang bercampur, yang ia takut ia atas dirinya daripada terjatuh pada meninggalkan taat, warukubil manhiyat, dan melaksanakan yang dilarang, fal aslu lahu wal aula bih, maka itu yang paling baik baginya dan paling utama dengannya. Ghalabatul khauf alaih, kebanyakan takut atasnya. Nah, jadi kalau ada orang yang beriman yang mana di dalam dirinya ada rasa takutan ketinggalan taat dan menggawi yang dilarang, maka bila ada di dalam hatinya itu rasa takutan ketinggalan yang taat dan tagawi yang dilarang oleh Allah, maka orang itu termasuk orang yang patut, orang yang bagus, dan orang yang utama, dan orang yang kebanyakannya itu takutan lawan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita disuruh untuk bersifat khauf, bersifat takut lawan Allah taala, takut daripada maksiatnya, takut daripada murkanya, takut daripada laknatnya, dan yang lain-lainnya. Fa innal khaufa ya'budun nafsa wa yuzziruha an tughyaniha wa ta'addiha. Maka sesungguhnya takut itu menggenggam ia akan diri dan menghalangi ia
akan diri daripada kezalimannya dan tipu dayanya. Nah, jadi yang namanya takutan itu jangan sampai atau dirinya itu digenggam, dikuasai, dihalangi. Jangan sampai daripada melaksanakan yang dizalim dan daripada tipu dayanya. Wa man kana bihadzal wasfi min ghalabatin nafsi wastila'i syahwat wa kana ar-raja'u min dzalika ghaliban 'alaihi rubbama kana sababan fi halakatihi li'annahu kullama dzakara nafsu al-amarah bis-sa'ati rahmatillah wa kasrata tazawuzihi 'ala az-zunubi izdada 'ala Allahi tajarruan wa min ta'atihi taba'udan wa bi ma'siyatihi wuqu'an fayahluku min haitsu la yash'uru. Dan siapa-siapa adalah ia dengan ini sifat daripada kebanyakan nafsu dan memenuhi syahwat, dan adalah ianya mengharap beserta yang demikian itu kebanyakan atasnya. Barangkali adalah ia itu menjadi sebab pada binasanya. Artinya inya itu ada sifat takutan, sifat takut, tetapi sifat takut itu masih ada di dalam dirinya, menginginkan nafsu-nafsu atau syahwat yang menyuruh daripada sesuatu kejahatan. Kalau takutan masih ada, takut itu ada, tapi tetap menggawi. Dan adalah pengharapan yang kayak itu tuh rasa takutan ada, tapi nafsunya masih dipenuhi daripada sesuatu amarah yang memerintahkan daripada sesuatu yang kada baik. Maka itu barangkali adalah yaitu menjadi sebab pada kebinasaannya. Karena sesungguhnya kullama dzakara nafsul amarah bisa'ati rahmatillah. Karena sesungguhnya manatkala mengingat ia akan dirinya akan memerintahkan daripada sesuatu kejahatan itu, tapi ingat dengan keluasan rahmatnya Allah. Ujarnya, aku menggawi daripada nafsul amarah, sesuatu nafsu yang menyuruh lawan dirinya untuk berbuat jahat, dan inya masih ingat lawan rahmatnya Allah, dan banyak melewatinya daripada dosa. Artinya inya ini kan ada roja, sifat mengharap daripada rahmatnya Allah, tetapi inya ini masih melaksanakan sesuatu apa yang diperintahkan daripada nafsu amarah. Kalau harapannya masih ada, mengharap rahmatnya Allah, mengharap kasihnya Allah, tapi inya tetap aja menggawi. Dan inya banyak melewati daripada berbuat dosa. Nah, orang kayak itu kayak apa? Mengharapnya ada, tapi masih aja menuruti daripada hawa nafsu. Mengharap rahmatnya Allah, mengharap kasih sayang Allah, tapi inya masih aja menggawi. Nah, nangka itu tuh apa? Izdada 'alallahi tajarruan. Niscaya bertambah ia atas Allah, ia akan berani. Waninya itu bertambah wani. Dan daripada ketaannya dan daripada mentaatinya Allah, tabaudan, bertambah jauh. Wa fi ma'siyatihi wuqu'an, dan pada maksiatnya itu terjadi.
maka binasa ia daripada sekira-kira tidak merasakan ia. Artinya mengharap rahmatnya Allah, mengharap kasih sayangnya Allah, tetapi inya masih saja menggawi apa yang disuruh oleh nafsul amarah. Nah, ini orang tersebut adalah bertambah daripada wani lawan Allah, bertambah jauh daripada taat kepada Allah, bertambah maksiat lawan Allah. Nah, gara-gara itu tadi model kayak apa ya, mengharap rahmatnya Allah tapi tetap menggawi dosa. Nah, orang itu bisa bertambah daripada jauh lawan Allah, bertambah jauh untuk menggawi daripada ketaatan, dan bahkan inya menggawi maksiat Allah. Maka orang yang demikian itu inya akan mendapatkan binasa, dan inya kada sadar bahwa dirinya itu binasa. Nah, jadi harus ada dua macam. Ada sifat khauf, bila ada sifat takutan Allah, maka inya kada gewani menggawi dosa. Dan sifat mengharap, karena inya mengharap rahmatnya Allah, maka inya menggawi apa yang diperintahkan Allah, karena ada sifat mengharapnya. Kalau mengharap aja tapi masih wani, nah ini khawatir binasa orang itu. Waqad waqa'a fi dzalika tawa'ifun min 'amatil muslimin al-mughtarrin billah war raja'u 'ala hadzal wasfi huwa ar-raja'ul kadzib wa huwa al-iqtiraru billah. Dan sungguh terjadi pada yang demikian itu oleh sekeliling daripada keumuman orang Islam yang tertipu dengan Allah. Maksudnya tertipu itu terlalaikan dengan Allah. Jadi banyak yang terjadi kayak itu, kata Al-Habib Abdullah Haddad. Banyak di sekeliling orang Islam yang awam yang terjadi yang kayak itu. Maksudnya kayak apa? Mengharap atas ini sifat, dan bermula dia itu adalah pengharapan yang palsu. Itu namanya sama mengharap yang palsu. Mengharap rahmatnya Allah tapi inya kada menggawi apa yang diperintahkan Allah. Berarti namanya itu adalah harapan palsu. Nah, orang yang kayak itu al-iqtirar billah, orang yang lupa, melalaikan dengan Allah orang itu. Walaysa minar raja'il mahmud fi syai'in, dan tidaklah ia daripada mengharap yang dipuji pada sedikit pun. Orang yang kayak itu kada termasuk orang yang mengharap yang dipuji, kada. Artinya harapannya itu cuman palsu, cuman dusta aja. Kenapa? Inya mengharap rahmat, bahkan inya menggawi apa yang dilarang oleh Allah. Li'anna ar-raja'al mahmud walladhi yaqudul 'abda ilal 'amali bi ta'atillah wa yahmiluhu 'ala suluki sabili mardatihi. Karena sesungguhnya pengharapan yang dipuji, nang kayak penang orang bujur-bujur mengharap rahmatnya Allah Ta'ala itu apa? Bermula dia yang menuntut ia pengharapan akan hamba kepada beramal dengan mentaati Allah. Jadi makin inya hendak mengharap rahmatnya Allah, inya ini makin giat, makin semangat untuk taat kepada Allah. Jadi makin inya hendak benar mengharap Allah, inya makin giat, makin semangat menggawi apa yang diperintahkan oleh Allah. Berarti orang itu bujur-bujur tuh hendak mengharap rahmatnya Allah. Kalau kita hendak makan kanyang, amun sesuap baju saya kena kanyang. Ayolah.
Makan nih anak kanyang amun sasuap kira-kira maulah kanyang lah. Amun yang kada biasa porsinya lain kada mau kanyang. Amun anak kanyang paling ada sepiring. Karena ini ada harapan kanyang. Begitu juga kalau orang hendak mengharap rahmatnya Allah, maka inya semangat, rajin menggawi apa yang menyebabkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada diberi oleh Allah daripada sifat mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan membawa ia akan harapan tersebut, membawa ia akan harapan, akan dia menuntut atas jalan yang menjalani yang diridainya Allah. Nah, jadi kalau orang hendak mengharap rahmatnya Allah, pertama menggawi segala ketaatan lawan Allah. Yang kedua menggawi sebab-sebab menjadi keridaannya Allah Subhanahu wa taala. Dua macam. Maka yang dua macam itu berarti termasuk orang yang bujur-bujur mengharapkan Allah. Menggawi ketaatan kepada Allah, menjalani atau mencari cara jalan apapun yang menjadi sebab ridanya Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti orang itu mengharap rahmat Allah. Salah satunya misalkan kayak apa orang itu hendak mengharap rahmatnya Allah? Salah satunya dengan bakti kepada orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Keridaan Allah pada keridaan kedua orang tua. Jadinya dengan ridhonya kepada kuitannya itu berarti ini mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Falyahdharil mu'min minar raja alladhi yakunu bihadhil mathab fa innahu gurur minasyaitan wa syarru sakihi ilaihi bi ma'radil khairi. Maka takutilah akan orang beriman daripada pengharapan yang adalah ia pengharapan dengan ini ketetapan. Pengharapan kayak apa? Mengharap tapi inya kada menggawi apa yang disuruh Allah. Mengharap rahmat Allah tapi inya kadeda bujur-bujur mencari bagaimana cara jalan diridai Allah. Maka sesungguhnya nang kaya itu, kata Habib Abdul Haddad, tipuan daripada syaitan. Itu tipuan syaitan saja. Dan kejahatan yang menggiring, wasyarru sakahu, kejahatan yang menggiring ia akan dia kepadanya fi ma'radil khair, pada menolak kebaikan. Nah, jadi orang-orang kayak itu yang harapan palsu itu, nah itu inya ini menolak daripada kebaikan. Wa amma idza nazala al-mautu bil insan fal aliku bihi galabatur raja wa husnuz zan billah kaifa makana haluhu liqaulihi alaihi salatu wassalam la yamutu ahadukum illa wa huwa yahsunuz zan billahi. Dan adapun apabila bertempat oleh kematian dengan manusia, bila manusia itu parak sudah mati, maka yang paling layak, paling bagus dengan dia nang parak mati itu apa? Banyak mengharap lawan Allah. Mengharap apa? Mengharap rahmat Allah. Orang anak mati itu kan mengharap rahmat Allah. Kita yang hidup mengharap rahmat Allah. Anak mati mengharap rahmat Allah. Di dalam kubur mengharap rahmat Allah. Makanya orang mati itu kan dibacakan Yasin, dibacakan Fatihah, dibacakan Al-Quran, habis dikuburakan apa tunggu kubur pulang. Hati tunggu kubur itu apa? Disuruh membaca Al-Quran. Dibacakan gasan yang meninggal. Apa garang tujuannya? Harapannya untuk dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu aja tujuannya, saya kira dapat rahmat. Makanya orang yang mati, para mati itu paling bagus banyak harapan aja sudah. Bila orang anak mati itu banyakin mengharap. Harap apa? Rahmatnya Allah. Dan baik sangka dengan Allah seperti mana adalah keadaannya. Jadi husnuzan billah dan mengharap lawan Allah. Baik sangka lawan Allah. Baik sangka apa? Kita mengharap rahmat Allah, maka diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi sabdanya atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak meninggal oleh seorang kalian atau jangan mati oleh salah seorang kalian kecuali halnya dia baik akan sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mati kecuali baik sangka dengan Allah. Dengan amaliyah waktu di dunia atau dengan kebaikan-kebaikan kita di dunia ini, kita mengharapkan sekira mati dapat rahmatnya Allah. Pertama mengharap, yang kedua husnuzan dengan Allah. Kalau kita ada mengharap, maka Allah akan memberi lawan kita. Jadi apapun yang kita gawi, masalah kebaikan, hadir di majelis ilmu, hadir di majelis maulid, harapannya apa? Mudahan mati dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati dapat rahmat Allah, maka meninggal dalam husnul. Yakin aja, baik sangka dengan Allah. Apa yang kita gawi, apa yang kita kerjakan daripada kebaikan-kebaikan, itu adalah mengundang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal yahdharul mu'min kullal hadhar minal amni min makrillah wa mil kunuti min rahmatil. Dan takuti akan orang beriman tiap-tiap yang takut daripada aman daripada tipu daya Allah, dan daripada putus asa daripada rahmatnya Allah. Maksud tipu daya itu daripada siksaan Allah. Wahai orang beriman, kata Imam Abdul Haddad, takuti jangan sampai kita ini merasa aman daripada siksaan Allah. Jangan merasa aman daripada siksaan Allah, dan janganlah kita putus asa daripada rahmat Allah. Jadi harus ada khauf, takutan daripada siksaan Allah, raja, mengharap daripada rahmatnya Allah. Qala ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, fala yakmanu makrallah illal qaumul khasirun. Maka tidak aman ia akan siksaan Allah kecuali yang merasa aman itu siapa? Kaum-kaum yang rugi. Kelompok-kelompok yang rugi itu merasa aman. Menggawi yang dilarang oleh Allah merasa biasa, merasa kada takutan. Nah ini mereka-mereka orang-orang yang rugi. Wa qala ta'ala, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Dan siapa-siapa yang putus asa daripada rahmat Tuhannya kecuali mereka-mereka orang-orang yang sesat. Nah, jadi kada baik juga yang putus asa itu, putus asa daripada rahmat. Orang yang putus asa daripada rahmat Allah itu adalah orang-orang yang sesat. Wal amnu min makrillah ibaratun an tamahudir raja wa dhahabil khauf minallahi bil kulliyah hatta la yuzawwizu anna Allah yu'adzibuhu wa la yu'aqibuhu. Dan aman daripada siksaan Allah kayak apa nang? Aman daripada siksaan Allah yaitu ibarat daripada semata-mata mengharap dan ketiadaan takutan daripada Allah sekalian. Wadhihab pergi, artinya ketiadaan. Orang yang mengharap tapi kadada takutan lawan Allah, sehingga tidak terliwatkan ia bahwasanya Allah itu menyiksakan dia, dan tidak menyiksa ia akan dia. Kadida pemikiran langkah itu, tapi mengharap, tapi kadida pemikiran sedikit pun bahwasanya takutanan Allah, artinya Allah Ta'ala itu kadada menyiksa lawan inya. Nah ini, itu namanya orang yang aman, merasa biasa daripada siksaannya Allah. Wa amal kunutu, dan adapun orang yang putus asa daripada rahmat Allah.
Arti putus asa bahwa ibaratun antamahudil khauf wa dhihabir raja bil kuliyah. Maka bermula dia ibarat daripada semata-mata takutan dan ketiadaan mengharap dengan sekaliannya. Jadi salah juga, takutan tapi kan tidak mengharap rahmat Allah. Sehingga tidak melewati bahwasanya Allah itu memberi rahmat, iya Allah akan dia, dan terlewatkan daripadanya. Artinya takutan tapi kan tidak mengharap rahmat Allah. Tersalah juga. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman daripada siksaan Allah. Wal qunutu min rahmatillah, dan putus asa daripada rahmatnya Allah. Min kabairid dzunub, daripada paling besar dosa. Nah, jadi orang-orang yang merasa aman daripada siksaan Allah dan putus asa kadang mengharap rahmatnya Allah, orang ini termasuk daripada dosa besar. Fahdhar minhuma ayyuhal mu'min, maka takutilah olehmu daripada dua sifat tersebut, wahai orang beriman. Wa kun bainal khaufi war raja, dan jadikanlah kalian antara takut dan mengharap. Wala taqtar bi rabbik, dan jangan engkau melupakan dengan Tuhan engkau. Wala tadzari'u alaihi, dan jangan engkau berani atasnya Tuhan. Fa inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Maka sesungguhnya Tuhan engkau itu orang yang bersegera cepat menyiksa, dan sesungguhnya Allah sungguh orang yang mengampun dan yang kasih sayang. Allah itu kalau namanya cepat aja, sumat aja. Tapi Allah pun orang yang bersifat kasih sayang dan pengampun. Maka janganlah kita melupakan yang pertama sifat takutan lawan Allah, yang kedua sifat mengharap daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan daripada sifat yang demikian itu, sifat khauf dan sifat takutan kepada Allah Ta'ala, dan sifat raja, sifat yang mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah, dukhulul jannah bighairi hisab. Wa ala hadhihi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.